Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari Marketing Komunikasi ingin melakukan wawancara mengenai akun eksekutif Biro Iklan Ternama. Pada hari ini, di tengah-tengah kami udah hadir seorang yang kita kenal, dia bekerja di Biro Iklan. Mungkin dari Bang Aji sendiri boleh perkenalan diri. Oke, salam kenal. Nama saya Aji. Saya bekerja di akun eksekutif Biro Iklan. Ya, gimana Bang Aji kabarnya selama ini? Udah lama gak ketemu kita ya? Iya, udah lama ya. Iya. Alhamdulillah sehat, baik. Kalau boleh tahu Bang Aji ya udah bekerja di Biro Iklan ini udah berapa lama? Kurang lebih 4 tahun ya. Oh, 4 tahun. 4 tahun jalan, tahun ini udah masuk ke 5 tahun. Semangat ya Bang ya? Iya, semangat terus dong. Pastinya dong. Mungkin ini kita langsung aja ya boleh bertanya-tanya boleh, soal akun eksekutif ini. Ya, mungkin mulai dari teman saya. Ayo Bang, Ya. pagi. Aku mau nanya Bang, apa sih tugas utama seorang akun eksekutif? Kalau tugas utama akun eksekutif tuh intinya sih bangun relasi dengan klien yang ingin memasang iklan, Iya. atau kita dengan vendor yang ingin memasang iklan gitu. Intinya sih seperti itu sih, bangun relasi dengan klien sih. Klien ya Bang ya. Oke. Selain itu, apa lagi Bang? Kalau selain itu sih kita paling mencari klien, membangun relasi, hubungan baik, iya. kita maintain klien seperti apa. Karena kita tugasnya itu tidak langsung menjual fisik ya, jadi kita harus langsung menawarkan dulu sebelum kita melakukan promosi gitu. Harus ada penawaran dulu ke klien, kalau penawarannya cocok ya bisa jalan itu iklan gitu. Iya Bang, oke. Nah, kalau misalkan apa sih Bang bedanya akun eksekutif sama sales eksekutif? Kalau bedanya sih lumayan signifikan ya. Kalau misalkan akun eksekutif itu tidak berhubungan langsung ya, dengan barang yang dijual. Iya. Jadi kita kan kita dari iklan nih, kita harus buat penawaran dulu sebelum kita pasang iklan. Iya. Harus bikin penawaran dulu ke klien. Nah itu di review dulu sama klien. Nah kalau oke kita melakukan iklan. Beda sama sales eksekutif itu dia langsung menjual fisik. Misalkan mobil, motor, rumah itu dia harus ada fisiknya, dipresentasikan. Iya, wujudnya. Langsung turun ke lapangan. Iya, turun ke lapangan, nyari konsumen, nyari nasabah, kita presentasi, dealing itu tugasnya sales ya. Oh iya Bang. Kalau kita sih nggak langsung berhubungan dengan klien, langsung harus buat penawaran dulu. Itu sih tugas utamanya ya. Oke Bang, berarti emang perbedaannya sangat jauh ya Bang ya? Iya, intinya sih sama ya. Intinya sih dalam kita nyari relasi, koneksi, jaringan. Intinya sih sama sih, tugas sales sama tugas akun eksekutif intinya sama. Oh iya. Tapi beda caranya aja. Oh iya. Mungkin kalau yang account itu lebih ke dia memberi penawaran jasa ya. Sementara sales produk. Dan dia langsung ada fisiknya yang harus dipresentasikan. Pertanyaan lanjutnya nih Bang, gimana sih kalau dari Abang sendiri cara membangun komunikasi dan relasi itu sama klien gitu biar dapat lah gitu? Kalau pertama sih kita harus tahu keunggulan produk kita ya. Maksudnya tahu keunggulan dari jasa kita tuh seperti apa dibanding jasa yang lain. Soalnya kan kompetitor banyak di luaran itu, jasa iklan banyak tuh. Kita poin pentingnya maksudnya unggulnya di segi apa, dan kedua itu kita harus bangun bangun hubungan baik. Namanya konsumen, namanya klien itu kan nggak satu pilihan ya, pasti 1, 2, 3 pilihan. Jadi kita harus menjalin hubungan baik dengan klien dengan cara ya memaintain, atau kita harus kunjungan seperti itu sih. Ini pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keempat, saya mau nanya nih, gimana sih cara abang sendiri tuh mengenali kebutuhan klien? Ya pertama kita harus tahu kebutuhan klien ya, kita harus sering bertanya ya. Namanya kebutuhan harus sering bertanya, apa sih
yang klien itu mau gitu, produk apa dan media apa, kontennya kayak gimana tuh kita harus sharing ya. Buatnya Ya, ya. cara buatnya kayak gimana, kita kan harus menyesuaikan dengan klien yang inginkan gitu, mau benar. bikin konten seperti apa, medianya apa, dan dia harus dibicarakan sih kalau misalnya bukan kayak gitu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa saja sih tahapan-tahapan dalam jenjang karir sebagai account eksekutif ini? Tahapan-tahapan untuk jenjang karir sih, apalagi di dunia sekarang ya, apalagi di pandemi yang sekarang itu, sekarang emang dunia periklanan tuh sangat tinggi. Ih, bersaing kuat ya. Persaingannya sangat ketat dan emang sekarang arahnya ke situ semua, Iya, ke apa-apa media di iklan iklan ya. Soalnya kan menjelang pandemi kayak gini kan udah kondisi langsung terjun ke lapangan, ketemu langsung nggak kondusif. Benar, benar. Pasti sekarang jenjang karirnya pun sangat bagus di periklanan ya, karena sekarang banyak banyak peluang, apalagi banyak kebutuhan juga, otomatis sumber daya manusianya itu Makin dibutuhkan. makin dibutuhkan. Terutama Dan- kreativitas ya. Ya, kreativitasnya pun dibangun, itu yang paling penting sih kalau media iklan itu kreativitas ya. Iya. Konten apa itu harus benar-benar imajinasinya harus Tinggi. benar-benar matang gitu, harus benar-benar bagus gitu. Nah, biasanya kalau dalam mau menjalankan seperti itu kan harus ada skillnya ya Kak ya. Nah, kira-kira skill apa yang Kakak punya untuk menjalankan itu semua? Yang pertama tuh harus punya skill komunikasi ya, dengan relasi itu yang penting, relasi komunikasi. Kedua itu kita harus ya kenal dunia digital marketing, yang di pasaran, yang di persaingan di luar kayak gimana, konten yang menarik kayak gimana, dan kita harus kreatif. Intinya sih harus kreatif dan harus bisa komunikasinya dengan baik dengan klien gitu. Intinya sih kita harus membangun kerjasama yang baik ya. Teman-teman semua dan dosen, mungkin itu adalah pertanyaan-pertanyaan kami kepada Bang Haji. Terima kasih Bang Haji ya buat infonya. Terima kasih, Kak, atas Sangat membantu waktunya. ya. Jadi pengen jadi akar eksekutif juga ini ya. Terima kasih banyak ya Bang Haji ya.